Orang Katolik, Salve, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, waktu kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya tidak diketahui oleh siapapun. Yesus sendiri pun tidak mengetahuinya. Hanya Allah Bapa saja yang mengetahui kapan waktunya. Karena itu, melalui Injil hari ini, Yesus menasihati kita para pengikutnya untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga bukan berarti kita mengisi hari-hari kita dengan kemabukan, pesta pora, dan kepentingan-kepentingan duniawi. Berjaga-jaga bukan berarti kita mengisi hari-hari kita dengan hal-hal duniawi yang sifatnya hanya menyenangkan sesaat. Berjaga-jaga berarti sadar untuk tetap bertahan di jalan yang benar, tetap menata, memelihara hidup yang benar dan mulia di hadapan Tuhan. Berjaga-jaga bukan berarti membuang-buang waktu dengan mencari tahu kapan dan bagaimana Tuhan datang. Tetapi berjaga-jaga berarti percaya sepenuhnya kepada Tuhan, setia beriman kepada Tuhan, dan taat pada firman Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Lihat, Tuhan Yesus memberitahu kita tentang bagaimana sikap berjaga-jaga yang benar, yaitu berjaga-jaga sambil berdoa. Singkatnya, berjaga-jaga haruslah diisi dengan berdoa. Tuhan Yesus ingin kita mendapatkan kekuatan untuk luput dari segala hal yang akan terjadi dan menjadi orang yang kuat bertahan dalam iman sampai pada kedatangannya. Namun, dari mana kita peroleh kekuatan untuk bisa menghadapi semuanya itu? Semua itu diperoleh melalui dan dalam berdoa. Berdoa berarti menyadari diri tidak kuat, tidak sanggup untuk berjaga-jaga dengan kekuatan sendiri, dan mengharapkan kekuatan dari Tuhan. Berdoa berarti mempercayakan seluruh hidup di saat-saat penantian hanya kepada Tuhan. Berdoa berarti menyerahkan diri sepenuhnya pada kekuatan dan kemahakuasaan Tuhan. Orang yang setia berdoa akan memperoleh kekuatan dari Allah, sehingga luput dari semua hal yang mengganggu penantiannya dan dapat bertahan sampai pada waktu kedatangan Tuhan. Kita disadarkan bahwa tanpa Tuhan, kita sama sekali tidak kuat. Kita tidak bisa tidak butuh Tuhan. Kita harus butuh Tuhan. Kita tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Kita harus berjalan bersama Tuhan. Karena itu, kita mesti membangun kedekatan, keakraban, dan keintiman dengan Tuhan di dalam dan melalui doa-doa kita setiap saat. Walaupun begitu banyak tantangan dan rintangan menerpa kita, namun bila kita setia berdoa, kita akan merasa ringan untuk menghadapinya. Walaupun kita mengalami penderitaan bertubi-tubi karena mengikuti Tuhan, namun bila kita setia berdoa, kita akan menjadi orang yang setia mempertahankan imannya sampai pada hari kedatangan Tuhan. Untuk itu, sebagai murid Kristus, kita perlu menjadikan doa sebagai kebutuhan pokok kita. Kita perlu menjadikan doa sebagai bagian penting dalam hidup kita. Teruslah berkanjang di dalam doa-doa Anda, karena jika kita kuat berdoa, kita akan kuat berdiri menyambut kedatangan Tuhan. Marilah kita belajar untuk menjadi pribadi yang setia berdoa tanpa kenal lelah, sampai pada saat kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semua.